Bertemu kembali. Cerita pendek karya Indah Mutiara yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Malam ini kita tidak sengaja bertemu. Berpapasan saat aku sedang menuju jalan pulang. "Hai," katamu pelan. Aku yang sibuk dengan pikiranku tidak menyadari bahwa aku kedatangan tamu yang sudah sedari tadi berjalan di sampingku. Cukup berjarak sehingga aku tidak menyadarinya. "Hai," kataku spontan. Lalu kaget ketika kulihat kepada siapa aku jawab sapaanku itu. Kamu tersenyum saat mata kita saling bertemu. Senyum yang indah. "Hai, kamu di sini?" Tanyaku basa-basi. Jujur, aku gak tahu harus mulai ngomong apa. Merasa bersalah padamu dan pada diriku sendiri atas kejadian masa lalu yang sudah lama itu. "Iya, aku tadi di sekitaran sini. Lalu kulihat kamu. Karena aku gak yakin, jadi aku terus memperhatikanmu sampai gak sadar malah jadi ngikutin kamu." Kamu menjelaskan masih dengan senyummu yang manis itu. "Kenapa kamu terus tersenyum, Rangga?" "Ah, iya. Aku memang sering lewat sini. Pulang kerja jalan kaki lewat sini bisa membuat pikiranku sedikit lega setelah seharian kerja. Maaf, aku tidak menyadari ada kamu." Aku menjawab masih dengan kecanggunganku. "Mau ngopi dulu nggak?" Tanyamu sambil menunjuk ke salah satu coffee shop. Boleh." Aku menjawab singkat dan cepat, karena sebenarnya aku juga ingin berbincang-bincang dengannya setelah sekian lama kami tidak bertemu. Kami duduk di salah satu sudut yang menghadap ke jalanan, sambil memperhatikan orang-orang dan kendaraan yang lalu lalang. Tapi kami berdua masih saling hemat bicara. Kupikir kami berdua masih sama-sama memikirkan kejadian masa lalu sampai kehabisan topik basa-basi dan bingung mau ngobrol topik apa untuk memulai percakapan kembali. "Kamu masih seperti dulu ya? Sibuk kerja, sibuk dengan kesibukanmu." Permulaan yang bagus, pikirku. Iya, apalagi yang harus kupikirkan dan kerjakan selain menyibukkan diri dengan kesibukanku. "Kamu sekarang stay di sini? Bukannya terakhir kali ku dengar kamu bekerja di luar kota?" Aku memastikan sedang apa dan bersama siapa dia di sini. "Iya, aku sekarang stay di sini dan sedang mempersiapkan masa depanku." Jawabannya tegas, tapi aku makin penasaran maksud sebenarnya. Aku bingung harus menjawab apa. Sampai akhirnya, "Rangga, aku mau minta maaf. Dulu aku belum sempat bilang sama kamu. Kamu menghindariku dan menghilang. Aku cuma mau minta maaf atas masa lalu kita." Kamu hanya tersenyum, membuatku semakin merasa bersalah karena dulu memutuskan hubungan kita secara tiba-tiba. "Iya, gak apa-apa. Itu masa lalu," jawabmu singkat. Aku lega, setidaknya aku bisa mengucapkan maaf. Khawatir dia akan menghindar dan menghilang lagi sampai aku tidak tahu bagaimana kabarnya bertahun-tahun. "Yuk, aku antar kamu pulang," katanya menyudahi pertemuan ini. Aku mengiyakan dan kami berjalan menuju tempat tinggalku. Perbincangan ringan terus berlanjut sepanjang perjalanan, memecah kecanggungan di antara kami. Perlahan kami mulai saling tertawa dan bicara santai. Perpisahan selama 3 tahun dan pertemuan singkat ini hanya membahas topik-topik ringan sehari-hari, seperti orang yang sedang PDKT. Tidak ada satupun dari kami yang membahas atau mempertanyakan siapa pasangan kami masing-masing saat ini. Seolah kami tidak mau tahu, bahkan tidak mau kalau sampai masing-masing dari kami memiliki pasangan. Setidaknya begitulah yang kupikirkan. Rasa bersalahku membawaku menginginkan lebih dari sekedar mantan lama yang bertemu kembali untuk sekedar menjalin pertemanan. Aku mau lebih. Kami sampai di tujuan, di depan rumahku. Gestur Rangga menunjukkan akan segera pamit dan pergi. Aku buru-buru menawarkannya untuk mampir sejenak. "Masuk dulu yuk. Bunda ada di dalam. Mau say hello?" tawarku. Rangga tersenyum dan mengiyakan. Sungguh gayung bersambut. Rangga ketemu Bunda sebentar.
Sekedar menanyakan kabar, lalu kita berdua yang lanjut mengobrol. Secangkir teh anget yang tadi kusuguhkan udah mulai dingin. Tapi waktu berjalan benar-benar terasa sangat singkat. Aku takut ini hanya mimpi dan terbangun tanpa tahu keberadaan dan kabar Rangga seperti selama ini. Kita menikah saja, kata Rangga memecah kebisuan sekaligus membuyarkan lamunanku. Hah? Jawabku. Kaget tentu saja. Apa kamu bilang? Tanyaku untuk mengulang perkataannya tadi. Kita menikah saja, katanya mengulang, persis seperti tadi, dengan nada yang sama. Rasanya seperti kembang api, indah tapi mengejutkan, takjub dan gak bisa berkata-kata. Aku hanya meringis sembari spontan menjawab. Bercanda ya? Jangan ngeprank dong, jawabku. Kali ini Rangga mengubah posisi duduknya menghadapku. Dengan tegas dia bilang, aku gak bercanda. Aku pernah kehilangan kamu, dan menghindari kamu dulu adalah tindakan bodoh. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Ngelihat kamu tadi, ngejar dan ngikutin kamu, udah jadi bukti buat diriku sendiri kalau aku gak mau kehilangan kamu lagi. Apa yang Rangga katakan barusan mewakili perasaanku. Aku pun gak mau kehilangan dia lagi. 2 kali kami begini, 2 kali saling kehilangan. Rasanya takdir berkehendak lain malam ini. Aku cuma bisa bilang, Rangga, mungkin kita udah sama-sama berbeda dari kita yang dulu. Tapi, aku juga ingin kamu. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Jadi, tanyanya. Iya, aku mau nikah sama kamu. Rangga tersenyum, lalu memelukku. Pelukan yang sudah kurindukan bertahun-tahun lamanya. Sosok yang aku cari-cari selama ini. Yang aku tunggu, yang aku nantikan. Tangis haru tidak sadar telah membasahi pipiku. Kuseka dan kubuka mataku. Tapi aku terdiam. Mematung, seperti orang bodoh dan linglung. Kupandangi sekelilingku. Ini adalah kamar 3x3 ku. Kamar sempit tempat aku istirahat, bermalasan, dan menghabiskan hampir sebagian besar waktuku setelah bekerja. Oh Tuhan, ternyata ini hanya mimpi. Aku sangat merindukan Rangga. Air mataku pun jatuh lagi. Namun bukan tangisan haru, melainkan tangisan kesedihan dan kerinduan.